Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Kepo Kirim Email Podcast bersama saya Fikri Fotullah, dan kali ini saya kembali kedatangan tamu yang luar biasa ya. Tapi sebelum itu, seperti biasa, Kepo didukung oleh Kirim Email, layanan email marketing yang kami desain khusus untuk Anda pebisnis di Indonesia ya. Silahkan ke Kirim Email, itu alamat website. Jadi buka Kirim Email, tulis di browsernya, dan kemudian gunakan kode kupon KEPO, huruf besar semua, KEPO ya, KEPO, untuk mendapatkan diskon 10% berlangganan Kirim Email. Oke, kali ini saya kedatangan guru saya, seorang yang saya sangat respect ya, seorang sangat saya hormati, yaitu Mas Wintor. Saya sudah kenal Mas Wintor dari lama sekali ya, 2012 ya, bahkan sebelum itu mungkin ya. Kalau online mungkin sebelum itu ya, tapi kalau ketemu langsung itu 2012 kalau nggak salah saya. Ya, beliau sudah, saat saya rekam ini, saat saya ngomong sama Anda sekarang ini, beliau itu sudah sekitaran 10 tahun di dunia affiliate marketing. Anda bayangkan ya, 10 tahun di dunia apapun itu luar biasa lah menurut saya. Nah, yang menarik dari dunia affiliate marketing, jika Anda sedikit asing dengan dunia affiliate marketing ya, pada dasarnya dunia affiliate itu ya sesuai namanya, dia adalah afiliasi ya. Yaitu di mana seorang affiliate marketer itu akan mencari produk atau offer, mereka mengatakannya offer yang cocok, dan kemudian menjodohkan, tanda petik ya, menjodohkan offer tersebut ke orang yang cocok. Jadi tugas affiliate itu hanya mencari offer, kemudian menjodohkan dengan pembelinya, offer pembeli gitu terus ya. Sederhana, tapi ini merupakan bisnis yang sangat menjanjikan dan bisa menghasilkan miliaran lah ya. Dan Mas Wintor adalah salah seorang bukti nyata ya, seseorang yang memang berkarir di dunia affiliate marketing sudah 10 tahun ya. Dan yang menarik dari dunia affiliate lagi adalah, jika saya melihatnya ya, dari dulu saya kenal affiliate, saya juga dulu seorang affiliate marketer, walaupun mungkin nggak sekelas Mas Wintor, ini jauh lah ya. Tapi saya sempat menyicipi dunia ini ya. Dan ya, saya pada dasarnya masih affiliate marketer sampai sekarang, tapi sekarang saya banyakkan mempromosikan produk-produk lokal ya. Jadi saya banyak di lokal sekarang, saya udah nggak yang keluar lagi, udah nggak ya. Nah, di dunia affiliate marketing yang sangat menarik menurut saya itu biasanya sesuatu yang sudah teknologi marketing yang terbaru itu munculnya di affiliate marketing. Nah, ya. Jadi sesuatu yang sudah bertahun-tahun di dunia affiliate marketing baru dia muncul ke, saya bilangnya, dunia mainstream, dunia yang lain ya. Dunia bisnis online yang lain gitu loh ya. Jadi yang Anda lihat sekarang misalnya email automation, aplikasi tracking ya, itu dulunya itu digunakan sama affiliate marketer duluan ya, dan seringkali seperti itu ya. Jadi jika Anda ingin melihat masa depan teknologi marketing itu ada di mana, intiplah dunianya affiliate ya. Gaullah dengan affiliate marketer, main-mainlah ke dunianya affiliate, Anda akan melihat masa depan dunia online marketing itu ada di mana teknologinya ya, terutama dari teknologi menurut saya ya. Dari mulai yang paling menonjol tentu saja tracking software ya. Trackingnya dunia affiliate itu sangat-sangat canggih, karena affiliate sangat bergantung dari pendataan yang tepat dari sumber traffic. Apakah ini sumber traffic yang tepat, atau dia menghasilkan, atau apakah ini bot atau enggak, itu semua bergantung dari tracking. Dan karenanya orang-orang affiliate adalah dari sebagian besar yang saya temui ya, orang-orang affiliate yang profesional itu benar-benar lihai dalam menganalisa ya. Jadi affiliate ini buat saya gabungan antara seni dengan skill science ya. Jadi seninya itu di bagaimana membuat offer, dan science itu bagaimana melihat angka-angkanya dan kemudian menerjemahkannya menjadi sebuah insight ya. Sangat menarik ya, dan saya menyarankan memang banyak orang untuk starting ya, memulai itu di dunia affiliate. Kenapa? Nyaris tanpa modal ya. Anda nggak perlu produk, Anda nggak perlu aneh-aneh, Anda hanya perlu ketekunan, ya, Anda melihat data, mencari offer, networking, kenalan sana-sini, bangun hubungan yang bagus dengan affiliate manager misalnya, dan lain-lain ya. Jadi tidak butuh banyak hal lah ya, gitu ya. Nah, saya undang Mas Wintor itu untuk menjawab sebuah pertanyaan yang besar buat saya, yaitu belajar bisnis online yang benar itu gimana sih. Karena pertanyaan ini tertrigger dari ya saat ini kondisi di Indonesia, terutama kondisi bisnis online di Indonesia itu merupakan atau berada di spektrum yang berbeda saat saya memulai. Dulu saat saya memulai, itu dapetin konten belajar itu susah banget. Misalnya contoh, saya mau belajar SEO dulu ya. Itu susah banget dapetinnya gitu loh. Saya harus cari sana sini tuh nggak ada ya. Apalagi ya di Indonesia ya, yang beneran
studi kasus Indonesia yang bisa diaplikasikan di Indonesia itu sulit banget mencarinya dulu ya. Ya mungkin ada, cuman ya tadi ya sangat sulit dan informasinya tidak lengkap. Dimana kalau mau lengkap ya harus bayar, ikutin workshop atau ikut membership yang dibikin sama orang yang punya materi itu dan lain-lain gitu ya. Sedangkan di saat ini ya jika Anda post podcast ini, Anda stop podcast ini, terus Anda Google belajar SEO itu yang keluar wush ya. Dan masalahnya yang keluar ini bukan ilmu yang kadang ilmunya benar-benar bagus gitu loh. Ini justru masalah buat saya. Kenapa? Ya begitu banyak ilmu yang bagus, begitu banyak ilmu yang atau trik-trik yang benar tanda petik ya bisa dipertanggungjawabkan, malah juga menimbulkan masalah baru. Walaupun masalahnya mungkin happy problem ya, tapi ya lagi mulai dari mana? Kalau semuanya benar, kalau semuanya tepat, ya semuanya berhasil, semua bisa dibuktikan. Lah saya yang baru mulai belajar SEO mulai dari mana? Ini masih contoh simple ya belajar SEO ya. Sedangkan bisnis itu kan banyak sekali yang harus pelajari ya. Nah, jadi pertanyaannya kalau mau bisnis online itu mulai dari mana? Dan bagaimana cara belajar bisnis online yang benar? Apa step by step-nya? Bagaimana tahapannya? Nah, inilah yang berusaha saya diskusikan dengan Mas Wintor ya. Dan saya yakin Mas Wintor orang yang tepat selain mungkin pengalaman beliau yang udah 10 tahun di dunia affiliate marketing, beliau juga dosen. Nah, ini yang kombinasi yang sangat unik ya. Beliau itu buat saya itu dosen di dalam hati, itu dosen gitu, dosen by heart gitu ya. Sedangkan bisnisnya atau cari makannya, tanda petik cari nafkahnya itu bukan di dosen. Beliau ngajar itu karena sangat enjoy ya. Anda akan melihat kalau beliau tuh ngomong pendidikan ya, itu enjoy sekali gitu, bisa berjam-jam itu ngomongin pendidikan, termasuk pendidikan bisnis ya. Itu enjoy sekali. Memang passionnya di situ, hatinya di situ. Sedangkan ya bisnisnya di affiliate. Jadi ini yang buat saya membuat sosok beliau sangat menarik ya. Karena artinya kalau beliau ngajar itu benar-benar ngajar gitu loh, bukan karena ini berharap duit apa ya. Buktinya beliau bikin sebuah helatan ya, sebuah event internet marketing yang sangat besar di Bandung, namanya Bandung Digital Meetup. Itu sudah berapa tahun berjalan dan itu gratis ya, mengumpulkan internet marketer dari seluruh Indonesia datang ke Bandung ya, dan itu gratis, nggak ada dipungut sepeser pun. Yang itu lakukan hanya harus daftar ya, dan itu udah tinggal datang ke Bandung, selesai ya, nggak ada dipungut namanya tiket apa, walaupun pembicaranya itu ya kelas dunia gitu ya, tapi ya kita nggak harus dipungut apapun, tinggal datang doang, selesai ya. Inilah buat saya melihat passionnya beliau di sharing, ngajar, dan berbagi ya. Dan saya sempat hadir di beberapa acara yang beliau bikin, salah satunya ada namanya Botram kemarin. Itu kelihatan, beliau enjoy sekali ngomongin perkembangan industri online di Indonesia ya. Bagaimana cara belajar, mengajar, dan lain-lain. Dan setiap kali saya ngobrol dengan beliau itu selalu seru ya. Beliau punya, ya tadi ya mungkin karena ada latar belakang akademis ya. Jadi beliau punya sudut pandang yang menurut saya kadang agak berbeda dengan kebanyakan orang, dan saya lihat beliau berpikir sangat terstruktur. Ini kelihatan dari ngajar itu beliau sangat terstruktur, sangat rapih ya, ala dosen lah ya. Yang membuat itu mudah dipahamin sama, ya paling nggak untuk saya. Anda bisa ngelihat tulisan-tulisan beliau di bigsbooks.com ya. Itu Anda akan paham apa yang saya maksud ya, bagaimana terstrukturnya beliau kalau sudah menulis, dan bagaimana opini beliau itu di backup dengan insight yang luar biasa ya, dengan data yang luar biasa. Dan saya sering main ke Bigsbooks untuk terutama di awal tahun ya, beliau sering nulis artikel tentang prediksi bagaimana tahun ini digital marketing tahun ke depan, atau perkembangannya bagaimana setahun ke depan ya. Menarik sekali melihat tulisan-tulisan seperti itu dari beliau ya. Jadi semua link yang nanti saya sebutkan ataupun Mas Wintor sebutkan ya, itu akan ada di kepo.blog/50. Silakan Anda buka browser dan tulis kepo.blog/50. Ya, link ke Bigsbooks, link ke sosial medianya Mas Wintor, dan lain-lain semua akan nanti, dan yang nanti kita sebutkan di di obrolan kali ini itu akan semuanya akan muncul di sana ya. Mungkin durasi agak panjang ya, tapi saran saya dengar sampai habis karena di penghujung episode ini ada sekolah bisnis online yang dibangun sama Mas Wintor, dan bagaimana Anda bisa belajar langsung dengan Mas Wintor dan beberapa praktisi bisnis online yang sudah teruji lah ya di Indonesia ya. Bagaimana caranya nanti ada di bagian akhir podcast ini ya. Ya, tanpa berlama-lama lagi, inilah Mas Wintor Rahmada. Oke, Mas Win. Ya. Sehat, Mas? Sehat. Mas Fikri, apa kabar? Alhamdulillah Mas, sehat Mas. Ini bagaimana dunia berafiliatan Mas? Lancar Mas? Alhamdulillah lancar. Ya challenging Mas, ya.
determinasinya harus oke, daya tahan tubuh harus bagus gitu. Sudah. apa yang jadi challenge utama Mas di affiliate sekarang Mas? Maksudnya ini kita ngomong dari konteks yang sudah lama lah mainnya. Ya, apa yang baru gitu loh Mas di dunia affiliate Mas? Banyak traffic source baru karena teknologi juga maju. Kemudian traffic source yang dulu tidak pernah kita pikirkan sekarang nongol. Wow. Terutama yang mobile. Ya. Kemudian yang membuat orang nggak betah itu karena perubahannya sangat banyak dan cepat. Kalau dia nggak bisa cepat berubah, ya dimakan orang gitu. Dulu aja Mas ya, waktu saya masih di dunia affiliate lah ya, dulu aja ya, berapa tahun yang lalu ya berarti ya, itu saya aku ngeliat pola gini Mas, mohon aku dikoreksi Mas ya. Sesuatu yang baru ya, teknologi marketing tanda petik yang baru di internet, itu biasanya dinikmati sama orang affiliate dulu. Jadi ini prinsipnya mirip militer gitu Mas ya. Digital marketing loh ya. Ya benar Mas. Jadi prinsipnya mirip militer. Sesuatu teknologi baru itu digunakan di militer dulu kan gitu Mas ya. Betul. Baru setelah berhasil digunakan di militer, baru pelan-pelan diadopsi menjadi tools atau alat-alat sipil. Misalnya binokular, misalnya ya gitu-gitulah kan gitu Mas ya. Dulu kan itu pakai militer dulu. Nah, aku ngeliat pola yang sama di affiliate gitu Mas. Jadi yang aneh-aneh gitu loh ya Mas ya. Tanda petik Mas ya. Yang aneh-aneh itu startnya di affiliate dulu gitu Mas. Iya kan ya Mas ya. Teknologi tracking yang berjelimet bener, teknologi pop-up yang aneh-aneh gitu Mas ya di halaman kan gitu ya. Itu semua saya lihat startnya itu di affiliate dulu gitu Mas ya. Nah, jadi apa yang VR juga loh, VR Mas ya, affiliate juga Mas ya. Wow. Ya. AI sebentar lagi. Wow, oke. Jadi boleh dibilang untuk melihat masa depan kemana digital marketing bergerak itu bisa ngintip di affiliate itu Mas ya. Ya, cuman adopsinya nanti kan tidak bisa diadopsi oleh semua semua industri. Tetap harus milih-milih gitu Mas. Iya sih Mas ya. Yang terdekat ya Mas. Kenapa? Yang terdekat yang dari yang sekarang udah mungkin populer ya atau mahfum yang udah umum di affiliate tapi sebentar lagi akan transisi ke dunia lebih mainstream apa nih dari pandangannya Mas Wintor? VR mah udah ya. VR mulai Mas ya. VR sudah mulai. Nah, VR itu saya boleh ngomong nggak ini ya? VR itu start awalnya kalau saya boleh bilang itu di 2010 ya, kurang dari 2010, 2012 gitu mungkin itu nongol pertama kali di affiliate marketing industrinya. Sorry to say tapi adult. Oke. Ya. Gitu. Pada saat itu loh ya, kita juga nggak ngerti, itu belum sampai sini kan teknologinya, baru nyampe ke sini kan terakhir-akhir. Iya. Pada saat sampai sini udah insaf, jadi udah. Alhamdulillah. Dan malah yang pakai VR ini banyakan korporat di Indonesia Mas ya, kayak pameran expo gitu ya Mas ya. Iya. Aku berapa kali lihat booth itu sekarang pakai VR kan ya untuk mendemonstrasikan experience baru lah mungkin gitu ya. Nah, baru sampai ke situ memang. Kita pakai VR itu baru sampai ke situ. Padahal sebetulnya keunggulannya kan ada banyak yang bisa dipakai via VR. Nah, sebentar lagi teknologi yang akan maju dan menggantikan banyak hal itu semua yang kita pegang, semuanya ada di mobile. Di situ nanti teknologi semuanya, Mas. Berhubung ini kita lagi ngomongin perubahan Mas yang sangat cepat ya. Nah, kalau boleh dibilang ini zamanku dulu lah Mas ya. Apalagi di zaman Mas Winter aku nggak kebayang, tapi zamanku, aku cerita zamanku lah Mas, karena Mas Winter pasti melewati zamanku, sedangkan aku nggak melewati zamannya Mas Winter gitu. Nah, kita udah aja deh ini. Nah, zamanku dulu nih Mas ya. Ini kan Mas boleh dibilang ya Mas ya, mungkin nggak, aku terlalu mengeneralisir, tapi ini yang aku alami lah Mas ya. Boleh dibilang itu belajar bisnis online itu Allahu Akbar Mas, susahnya minta ampun gitu Mas ya. Nah, itu kalau kita nongkrong di forum ya, kayak forum-forum yang dulu legend di Indonesia mungkin ada s.id atau apa ya, itu oke, itu cukup wah. Cuman ya kalau kita langsung terjun ke sana tanpa persiapan itu kan ya sorry to say semur juga gitu Mas, bingung iki yang dia bilang opo gitu Mas ya, ini begitu. Nah akhirnya kita mundur ke belakang cari lagi yang ujung-ujungnya kita mentok intinya mau belajar apapun itu harus bayar. Ini sebelum eranya YouTube lah gitu Mas ya. Apa-apa harus bayar, ini membership bayar, wah bayar. Nah saat ini 2019 saat kita rekaman ini itu kan
kita berada di spektrum berbeda gitu Mas ya. Di mana konten belajar itu justru berkelimpahan, benar ya Mas ya. Beda dengan kita dulu. Betul. Nyari belajar SEO aja mungkin kayak mau bunuh-bunuhan lah gitu. Susah banget. Betul. Nah, sekarang ya kita search aja SEO itu bisa belajar dari zero sampai kita udah skala yang 3.000 keyword campaign-nya itu tanpa kita keluar spacer pun kan gitu Mas ya. Nah, karena ini sekarang kita berada di masalah ini di spektrum berbeda gitu Mas. Di mana kita sekarang malah justru berkelimpahan konten ini kan banyak, jadi orang-orang bingung. Ini pertanyaan paling umum yang tak terima Mas. Aku mulai dari mana? Nah gitu Mas. Jadi kalau ini aku tanya ke Mas Wintor, ini aku teruskan pertanyaan ke Mas Wintor Mas ya. Saat ini Mas memulai, Mas akan mulai dari mana Mas? Gini, yang agak unik dari bisnis online itu adalah kita bisa mulai dari mana-mana sebetulnya, ya kan? Dari beberapa orang yang saya tanya, saya kumpulkan, itu ternyata tidak semua orang pebisnis online mempunyai latar belakang IT. Ada 71% orang yang saya tanya itu dari riset kecil saya lah gitu. Itu nggak punya latar belakang IT dan tidak punya latar belakang bisnis. Gitu. Oke. Jadi ini agak menarik angkanya karena ternyata gede. Jadi di luar IT dan bisnis itu ternyata banyak. Rupanya saya asumsinya adalah kalau mereka mempunyai latar belakang IT mungkin jadinya programmer ya. Kemudian kalau mereka punya latar belakang bisnis ya jadinya bisnis konvensional, bikin kafe, jadi retailer yang seperti itu. Nah, sementara pebisnis online yang tadinya ini terbuka lebar nih. Mereka kalau mau belajar tentang let's say dropship gitu gimana caranya? Kan gitu mereka nggak tahu. Nah, ini diisi oleh teman-teman yang mempunyai latar belakang pendidikan yang lebih beragam. Ini yang menarik. Jadi sebetulnya bisnis online bisa dipelajari dari masuknya, angle-nya itu bisa dari semua sisi Mas. Tidak hanya dari IT atau dari bisnis. Oke, kalau dari IT akan jauh lebih gampang masuknya. Pemahaman bisnis tentu saja membantu, akan jauh lebih mudah. Nah, tetapi yang menjadi masalah adalah ketika teman-teman ini masuk ke dunia bisnis online, mereka tetap saja begitu masuk itu mereka harus apa? Kan gitu. They don't know what to do. Gitu. Apakah harus ke kanan dulu ataukah harus ke kiri dulu gitu. Oleh karena itu menurut saya harus apa ya? Kalau berdasarkan pengalaman saya dia harus punya mentor yang bagus. Oke, Mas. Mentor ini menjadi sangat penting yang bisa memotivasi, nge-guide gitu ya. Kemudian apa ya? Yang selalu dijaga hubungannya sampai kapanpun juga. Karena energi positif ini yang harus ada menurut saya kayak gitu. Nah, selain menjadi mentor yang bagus, kalau misalnya ingin mencari tempat pembelajaran yang lain gitu, Mas. Karena sekali lagi, saya nggak tahu apa-apa, latar belakang saya bukan IT, bukan bisnis, tapi saya pengen tahu sesuatu yang lain, saya harus masuk bisnis online. Yang harus dilihat adalah ketika ingin ikut workshop atau ingin ikut pelatihan misalnya, atau ingin ikut apa ya komunitas begitu, yang harus diingat pertama kali adalah yang bikin workshop itu tahun kebelakang dia ngapain? Oke, wow. Gitu. Kalau 5 tahun kebelakang dia berada di bisnis online dan dia masih berada di bisnis online saat ini, itu orang yang layak untuk diikutin. Terlepas mungkin bisnisnya udah berubah gitu Mas ya? Terlepas karena bisnis is changing kan Mas? Oke, iya Mas. Bisnis changing, tetapi kan beberapa hal yang core of the core-nya benar. barangkali dia tetap sama, value yang dibawa tetap sama. Jadi harus tahu selain mentor, kalau dia berguru ke orang yang lain, itu dia harus tahu nih orang yang lain 5 tahun yang lalu ini ada di mana gitu. Jangan sampai, atau let's say kalau misalnya spektrumnya kurang mantep gitu ya 5 tahun, lihat 10 years ago dia ada di mana gitu. Kalau dia tetap berada konsisten di bisnis online, nah ini orang yang tepat. Apalagi jejak digital kejam Mas ya. Apalagi jejak digital kejam Mas ya. Jadi nyari di 5 tahun lo gampang. Jejak digital bahasa netizen. Ya sekarang kalau 5 tahun yang lalu dia di antah berantah, kemudian sekarang dia bikin let's say workshop gitu, nggak ada yang tahu next 2 months dia ada di mana. Nah, opini bagus Mas. Iya benar. Iya.
Benar. Karena dia bisa meninggalkan ini secepat dia hadir di sini gitu ya, Mas ya. Exactly, benar. Oke, Mas. Nah, aku petik kata-kata Mas Wintor, cari mentor yang bagus. Nah, kriterianya Mas, menurut Mas Wintor, misalnya aku tanya nih, Mas, mentor yang bagus itu seperti apa sih, Mas? Menurut Mas Wintor kriterianya apa aja? Tadi yang pertama dia konsisten ya. Oke, itu the main lah ya, main kriteria Mas ya. Main kriteria adalah satu dia berpengalaman, yang kedua konsisten, yang ketiga menurut saya seorang mentor yang bagus itu harus bisa memotivasi. Tidak harus memotivasi secara langsung barangkali ya Mas ya. Yeah. Tapi dia harus bisa menularkan apa yang dia punya, softwarenya gitu, bukan hardwarenya, softwarenya ke orang lain. Jadi mungkin mentor ini tidak secara langsung nyebut kamu itu murid saya, mungkin nggak kayak gitu. Tetapi dari cara dia berbicara, dari cara dia ngomong di depan orang, kemudian dari cara dia bikin status misalnya, kita bisa belajar banyak dari dia. Gitu. Dan saya akhir-akhir ini menemukan banyak orang yang seperti itu, Mas. Orang dia berpikir dia mempunyai mentor, padahal mentornya nggak tahu ini orang siapa gitu. Which is menurut saya it's a good thing. Iya, mentor tidak langsung lah gitu Mas ya. Mentor tidak langsung, tapi kan karena mentornya tidak mempunyai obligasi apa-apa terhadap dia, berarti kan mentornya menjadi dirinya sendiri. Iya, benar. Mentornya tidak menjadi orang lain, tidak harus looks good all time gitu, Mas. Iya. Ya kan? Harus bisa menjadi diri sendiri. Yang kedua, mentor yang baik itu mentor yang boleh salah tapi nggak boleh bohong. Asik. Iya kan? Iya. Ini prinsipnya sama kayak dosen tuh boleh salah tapi nggak boleh bohong. Oke. Justru kalau salah menunjukkan kalau dia itu manusia gitu maksudnya. Benar, Mas. Bukan ngawang-ngawang, bukan dewa yang nggak pernah salah, bukan. Bisa ngomel juga, bisa. Iya. Ya bisa ketawa-tawa, bisa bercanda-canda, bisa marah-marah. Tapi ya at the same time, secara tulus dia membagikan apa yang dia punya. Gitu, Mas. Oke. Nah, andai kata Mas ya, adalah nih orang dengan 4 kriteria yang Mas sebutin ini Mas. Dia konsisten, berpengalaman, jago memotivasi, dan dia dia mengakui kesalahan, tapi dia maju terus dan dia bangkit lagi, and so on itu Mas ya. Nah, misalnya katakanlah aku pengen belajar nih Mas sama beliau ini gitu loh. Apa yang harus aku lakukan Mas? Soalnya kan gini Mas ya. Resiko mentor tidak langsung adalah imbas murid yang tidak langsung juga. Maksudku gini Mas. Misalnya lah kita kayak gini Mas ya, contoh kita lagi bikin podcast Mas ya. Nah, ternyata seseorang di luar sana, wah aku gara-gara denger Mas Wintor ini aku jadi bisnisku berubah 180 derajat loh. Ya, ini Mas Wintor ini guruku nih. Nah, kan gitu Mas ya. Padahal Mas Win nggak tahu ya Mas ya. Ya. Nah, tiba-tiba saat dia misalnya mengeksekusi lah strategi-strategi yang kita share, yang awalnya kita nggak ada niat nge-share ke dia gitu Mas ya. Tapi dia praktekin dan ternyata dia mengalami konsekuensi negatif lah kita bilang dari sesuatu itu. Ya, terus dia marah-marah sama kita tiba-tiba dari tangan Mas Wintor, wah ini gimana sih Mas? Nah kan ada yang seperti itu ya Mas. Aku nggak bilang siapa nama lah, tapi ada yang seperti itu. Nah, untuk menghindari itu kan kita butuh apa Mas? Kita butuh mengingatkan lah ya. Ya. Kalau misalnya saya nih Mas, misalnya aku pengen belajar nih Mas sama seorang. Nah, apa yang baiknya aku lakukan? Atau kalau balik pertanyaannya, misalnya Mas Wintor ketemu sosok yang mau Mas Wintor jadiin guru atau jadi mentor. Approach-nya gimana Mas? Dari sisi Mas yang juga akademisi mungkin ya? Oke. Kalau saya bilang yang pertama kali harus kita belajar dari orang itu, apalagi kalau indirect ya. Kita harus belajar mindset-nya. Itu hal yang paling penting. Yang pertama sekali harus belajar mindset-nya. Kalau kita nggak bisa belajar teknisnya atau tekniknya, kita harus belajar mindset-nya. Nah, menurut saya kalau mindset itu dia nggak akan bisa bilang kalau ini mindset mentor gue salah. Karena gini, saya punya mentor dia selalu berpikiran positif. Mindset-nya tuh positif aja Mas. Coba bayangin kan. Lu gak bisa nyalahin pemikiran positif ini bakalan salah. Ya kan? Tetapi ya kan, ketika dia bicara teknis mungkin saja apa yang dialami oleh mentornya akan berbeda dengan yang dialami oleh indirect muridnya.
Ya. Nah, itu kembali lagi ke mindset bahwa bisnis biar bagaimanapun juga ini garis tangan. Wah, sih, bener Mas. Bisnis biar bagaimanapun juga itu unik gitu, Mas. Iya, bener Mas. Jadi pengalaman saya misalnya, pengalaman saya membantu restoran gitu ya, Mas ya. Dua restoran produknya sama di tempat yang hampir sama komposisinya, tetapi strategi yang ditaruhnya bersama gitu hasilnya beda. Ya benar. Betul. Jadi saya memasang, let's say saya memasang iklan yang sama persis dengan teman saya memasang iklan juga yang sama persis dengan saya punya, targetnya sama, landing page-nya sama. Ini contek-contekan nih pokoknya Mas ya. Ya, contek-contekan aja. Dan ini pernah dilakukan, Mas. Ini pernah dilakukan. Ini pernah dilakukan, pernah gue lakuin gitu sama beberapa teman gitu, kita lakukan hal yang sama. Emang sengaja gitu Mas ya? Memang sengaja kita pengen tahu. Iya, oke. Kita pengen tahu seperti apa dan hasilnya beda. Iya sih. bukan nggak masuk akal, Mas, akalnya belum masuk, Mas. Nah gitu, kalau gitu kan harus berpikir bisnis itu kan unik, Mas. Iya sih benar. Bisa sama. Biar gimana pun juga. Nah, ini lagi masalah baru nih Mas ya. Masalah yang muncul di belakangan lah ya, di era-era 2019 ini, di mana tadi banyak mentor tidak langsung. Sekarang banyak orang punya channel YouTube, dan masalahnya bukan channel YouTube yang nggak bagus, Mas. Banyak channel YouTube yang bagus kan gitu, Mas ya. Itu juga masalah baru kan. Banyak konten bagus berkelimpahan gitu loh, Mas ya. Nah, yang menjadi masalah adalah saat dimana ada dua mentor yang bagus ini berbeda pendapat. Nah, inilah yang terjadi di lapangan, yang pernah ketemuin lah gitu, Mas. Nah, sedangkan aku punya belief seperti ini, Mas, bahwa ya bakso dimakan enak, spaghetti dimakan enak, tapi gitu spaghetti dicampur sama bakso lokal, Mas ya, pakai kuah, jadinya amburadul gitu, Mas ya. Padahal kalau kita makan spaghetti aja enak, ya. Kita makan baksonya aja. Nah, ini kan artinya, makanya aku nggak mau mencampur platform. Tapi gini, Mas, dalam situasi di lapangan itu kan nggak sederhana itu, Mas ya. Bisa jadi opini mentor si A itu beneran, wah ini bagus nih, kontekstual nih, tepat guna dengan kondisi sekarang. Satu sisi tekniknya si mentor B ini pas, tapi di beberapa hal mereka beda pendapat. Gitu, Mas. Nah, ini mana yang kita ikutin gitu, Mas? Atau apa yang Mas lakukan untuk memilih gitu? Mana yang mana gitu? Yang pertama sebetulnya kalau bakso dicampur spaghetti ya memang nggak enak. Ya, benar, Mas. Yang kedua, kalau kita makan bakso satu, kemudian kita makan bakso yang kedua, kemudian kita makan bakso yang ketiga, kita makan bakso keempat, bakso yang keempat nggak akan seenak bakso yang pertama walaupun sama persis. I see, ya. Yeah. Jadi kita ini di era over informations. Yeah. Informasi yang terlalu banyak malah, Mas. Terlalu banyak, benar, Mas. Terlalu banyak di luar sana sehingga kita bingung. Kalau anak-anak baru dalam tanda petik, saya nyebutnya ya, anak-anak ini makanya begitu dia mau masuk bisnis online dia bingung, gue mulainya dari mana dulu nih, karena kalau dulu kita, Mas, karena informasinya nggak ada. Iya, benar, Mas. Kalau sekarang karena informasinya kebanyakan. Beda spektrum. Beda. Ini arahnya udah ini. Beda arah. Nah, karena informasinya kebanyakan, jadi dia harus bisa memilih informasi yang mana yang bisa dia pakai. Kalau ada dua informasi yang membidik dua informasi yang mempunyai data yang sama, kemudian yang dihasilkan informasinya berbeda. Kan gitu, Mas? Dua orang memakai data yang sama, kemudian yang dihasilkan itu informasinya berbeda dan kita harus memilih sebetulnya. Benar. Sebetulnya ini sebetulnya yang mana? Kalau menurut saya kita balik lagi ke diri kita sendiri. Sebetulnya kita ngikut yang mana? Kalau kita berkeyakinan bahwa dua orang ini memberikan informasi yang valid dan bagus loh ya, kecuali informasinya yang satu nggak valid, yang satu bagus. Benar. Itu mah gampang, Mas ya. Tapi kalau dua-duanya valid, menurut saya balik lagi ke diri kita. Yang saya bisa ikutin, yang paling cepat dan yang paling mudah yang mana? Gitu.
Ya. Kalau yang di sebelah kiri, oh saya ngikutin yang sebelah kiri rasanya lebih cepat karena yang kanan itu pakai uang misalnya. Ya. Sementara gue nggak punya duit sebanyak itu ya ikutlah yang kiri gitu mas maksudnya. Ya. Ya kan? Nah, masalah tadi pakai uang Mas ya. Ini kan aku kemarin riset kecil-kecilan lah Mas ya. Ini riset pribadi Mas. Jadi kalau ini Mas mau bilang nggak objektif, aku terima Mas. Tapi gini Mas, aku ngeliat gini Mas ya. Tapi gini Mas, ada korelasi yang kutemukan di lapangan antara ya karena ini Mas ya, karena sekarang semua serba gratis Mas ya, belajar gratis, tools gratis Mas ya. Jadi aku merasakan ada semacam orang-orang yang nggak semua ya Mas, tapi ada orang-orang yang jadi bermudah-mudah gitu Mas. Maksudnya gini, bukan aku suruh repot enggak, tapi gini, jadinya mereka terbiasa semua gratis, giliran promo juga menempuh cara-cara yang penting gratis walaupun caranya tidak etis gitu. Contoh nge-spam gitu Mas ya. Nge-spam di komen iklan orang, nge-spam di komennya artis, nge-spam di komennya selebgram gitu Mas ya. Dan ya di beberapa workshop itu malah diajarin gitu loh Mas ya. Kamu nge-spamnya di sana gitu. Emang beneran ditunjuk gitu Mas. Ya. Nah, kan ini kan apa Mas? Ini kan sudah menjadi sesuatu yang boleh dibilang umum walaupun aku nggak bilang benar gitu Mas ya. Nah, menurut Mas apakah memang saat ini aku lempar ke forum lah saat ngobrol sama teman-teman sambil ngopi gitu Mas ya. Nah, beberapa orang punya opini itu emang harus dijalanin biar dia tahu gitu Mas. Jadi dibiarin aja. Nah, apakah Mas menganut yang itu juga ya? Artinya emang kalau ada spammer ya biarin aja ntar dia tobat juga gitu kan ya. Atau emang dari awal itu emang harus ini harus tertata, ada percuma nge-spam, bagusan kita tertata rapi deh. Pakai plan segala macam, pokoknya nih marketingnya nih campaign-nya harus rapi. Nah, gimana Mas menurut Mas di lapangan gimana Mas? Menurut saya pertama kali kita menjejakkan kaki itu menjadi hal yang sangat penting Mas. Gimana Mas? Maksudnya Mas? Lu mau pakai kaki kanan atau kaki kiri itu penting. Oke. Lu mau jalan ke kanan atau jalan ke kiri ini penting. Iya. Kan gitu Mas. Jadi kalau menginjakkan kaki pertama kali, apalagi zaman sekarang, itu salah, itu kesananya bisa salah. Saya yakin guru yang ngajarin nyepam itu 5 tahun yang lalu dia nowhere. Ataupun kalau dia someone ya, 5 tahun yang lalu, sekarang dia nowhere. Gitu. Karena platform kan pasti membatasi yang seperti itu Mas. Benar, karena platform juga beradaptasi ya Mas ya. Betul, karena platform juga beradaptasi. Jadi kaki kita pertama kali melangkah itu kita harus benar menurut saya. Kalau dulu boleh, kalau kita dulu Mas ya kan ngeraba-ngeraba coba. Bener loh Mas. Iya. Coba sini salah sana ditipu bedanya mungkin orang. Gini Mas ya, bedanya mungkin gini. Dulu tuh kita nggak niat nge-spam tapi nggak tahu caranya gitu Mas ya. dan jangan salah waktu kita botram Mas Fikri masih inget Ahmad Zaki Bukalapak CEO-nya dia juga bilang Bukalapak pertama kali dia dapat customer itu dari nyepam. Asik. Ya, saya nggak nyalain nyepamnya, enggak. Benar. Nyalain nyepamnya. Nyepam itu one of the way ya kan. Yeah. Tetapi kan yang namanya bisnis itu salah satu aturannya sebetulnya kan bisa di scale up. Iya benar. Kalau nyepam gimana scale up-nya? Iya. Scale up spam ya urusan hukum nanti mas ujung-ujungnya. Ya kan repot kan. Nah, ini ngomong soal platform Mas ya. Artinya kan platform ini traffic Mas ya. Dan spamming adalah boleh aku bilang cara kontak pertama banyak orang dengan traffic gitu Mas ya. Nah, menurut Mas nih Mas ya, ini kan ada dua opini yang sangat berseberangan di dunia. Apalagi melihat misalnya kami lah dikirim email dari dunia startup Mas ya. Ada dua opini yang sampai sekarang sangat berseberangan. Nah, ini aku pengen dengar opini Mas Yunto. Yang pertama adalah gini. Ini kubunya Peter Thiel ya, investornya Facebook ya kan. Peter Thiel bilang apa? Hampir semua startup punya produk. Yang startup nggak punya adalah kemampuan atau penguasaan dari sebuah channel distribusi, yaitu traffic gitu Mas ya. Jadi Peter Thiel percaya kuasai aja satu channel traffic sampai gede. Ntar udah gede baru urusannya belakangan gitu loh Mas. Maksudnya ya bolos lah, pilih lah traffic lain udah gede gitu Mas ya. Yeah. Nah, ada satu sisi lagi, sisinya Pat Flynn gitu Mas ya, sisinya aku bilangnya sisinya marketing lah. Intinya, cobain semua channel, cobain semua traffic yang kita bisa. Ini mau bayar mau gratis, mau
pakai apalah, mau selebgram kayak, mau SEO yang gimana kayak, backlink gimana kayak, paid promote apa, paid artikel kayak, tesin satu-satu gitu, semuanya tesin, jalanin barengan gitu. Nah, menurut Mas, misalnya anggaplah aku baru mulai Mas, apa yang akan Mas nasihatin ke aku Mas? Ini kalau bahasa textbooknya gitu ya. Asik. Bahasa textbooknya ini mau product oriented atau market oriented, Iya, kayak gitu. iya benar Mas. Iya kan? Iya. Nah, saya selalu ngasih contoh gitu kalau di kelas misalnya Mas, bahwa product oriented itu kayak street food. Iya. Gue bisa masak apa, saya masak tapi enak gitu kan. Dan orang datang laku. Kalau yang market oriented, saya tanya dulu marketnya, di sekitar sini kalau saya bikin restoran enaknya bikin apa ya, gitu. Ya kan, dua-duanya bisa saja laku. Dua aliran ini menurut saya, kalau ya Mas, kalau di dalam bisnis yang konvensional, gitu. Kalau di dalam bisnis yang konvensional itu bisa berjalan dua-duanya. Bisnis konvensional itu artinya yang offline lah. Iya. Nggak ada aturan main bahwa A pasti sukses, B pasti sukses, nggak. Iya. Ya kan, dua-duanya bisa sukses. Orang yang di jalan buka warung itu pun bisa sukses gede, dan kita tahu banyak di Bandung ada yang seperti itu. Iya. Atau restoran yang benar-benar dia meriset pasarnya juga ada di Bandung dan dia laku dan gede juga ada. Iya. Nah, kalau kita lari ke startup, sebetulnya ini agak sedikit berbeda menurut saya. Kenapa berbeda? Karena betul kata Peter Thiel bahwa startup itu dia pasti akan punya produk dan dia akan fokus di situ. Karena kan the man behind the gun-nya ini kan semuanya adalah produk. Iya. Bahkan beberapa referensi yang saya baca malah udah nggak usah mikir marketing. Lu bikin produk yang bagus saja itu lu marketing. Benar. Itu aliran ekstrim produk tuh Mas. Iya. Iya benar. Iya. Kan seperti itu Mas. Nah, karena perkembangan zaman sampai dengan sekarang ini, walaupun sebetulnya harusnya saya bisa bilang gini, dua-duanya aliran sebetulnya masih bisa jalan. Ya kan, Mas? Tetapi apa yang terjadi sekarang, dan menurut saya kalau Mas Fikri nanya nih, Mas Victor mau A atau B? Gitu. Win lu A apa B? Saya bilang startup yang sekarang itu harus berpikiran seperti A, seperti Peter Thiel. Kenapa kayak gitu? Karena dia adalah orang produk. Dia harus bisa bikin produk yang bagus, dan ketika produk diluncurkan, ya kan Mas? Iya. Kita harus memilih satu channel yang betul-betul bisa nge-growth secepat-cepatnya. Iya. Saya pikir kuncinya itu growth. Iya. Bukan berarti yang aliran satunya jelek, nggak juga. Cuman kan perlu banyak amunisi juga kalau benar. Ya. Karena setiap sumber traffic ada denyutnya masing-masing ya Mas ya. Dan ada learning curve-nya Mas. Nah iya Mas, bener. Nggak bisa sembarangan kita, hari ini aku ngetes Google Ads deh, terus besok gagal nih kan, nggak bisa gitu Mas ya. Nggak bisa. Ada learning curve-nya. Learning-nya itu kan ada by money, ada by time kan. Benar. Belum ngomongin psikologi. Nah, untuk tahu apakah ini sumber trafficnya benar atau enggak kan salah satunya kan tracking. Dan dulu kan saya ingat banget lah, hampir setiap sesi obrolan kita nih Mas ya, hampir selalu kita bahas orang Indonesia malas nge-tracking. Iya. Hampir setiap kali kita ngobrol itu obrolan itu muncul gitu Mas ya. Nah, fundamentalnya tracking ini gimana Mas? Maksudnya misalnya ini aku mau mulai melek tracking lah. Nah, aku apa yang harus lakukan? Fundamentalnya apa aja gitu? Orang Indonesia itu dulu Mas tracking, tapi sebetulnya sekarang sudah dipaksa untuk mau nggak mau dia harus lihat data. Iya. Kalau zaman dulu yang namanya data di platform itu belum nongol Mas. Di Google belum nongol, di Facebook belum nongol, ya kan? Coba pixel conversion aja baru nongol beberapa tahun terakhir kan di Facebook gitu. Sementara saya bisa nge-trace itu dari 2012 ketika kita pakai volume, sebetulnya sudah bisa nge-trace itu pakai postback. Ya kan? Jadi tracking ini menjadi hal yang sangat penting, karena saya juga selalu ngomong ini di digital
marketing, kelebihannya yang terbesar dibandingkan marketing konvensional itu adalah data Ya, terbaca. ya. Ini kelebihan yang gak dipunyai oleh semua mazhab marketing lah gitu. Integrated marketing, communications, marketing konvensional, bilang aja selling segala macam. Mereka nggak punya data yang selengkap digital marketing. Dan mungkin beberapa butuh waktu biar datanya bisa tetap terkumpul, Mas. Nggak kayak kita yang bisa real time gitu, Mas, ya, digital marketing ya. Betul. Kalaupun mereka bisa dapat data, kan mereka harus survei. Ya, itu yang butuh waktu. Dan akurasinya piye gitu, Mas. Akurasinya oke sebetulnya, Mas. Oh iya, Mas. Iya, karena kan ada margin errornya. Oh iya, bener ya. Ya kan? Tetapi Iya. ya itu waktu. Hmm. Kedua biaya. Nah, kalau digital marketing kan enggak nih. Jadi Iya. tracking itu menjadi, kalau menurut saya itu hati dan jantungnya setiap digital marketer. Iya sih, Hanya bener. kalau dulu terpisah, sekarang masing-masing platform dia sudah menyediakan trackingnya sendiri-sendiri. Di Facebook sekarang sudah sangat luar biasa. Iya benar. Udah mirip Google Analytics, Mas, sekarang, Mas, ya. Ini udah mirip Google Analytics, atau di Iya, Google mirip juga banget. sangat luar biasa. Iya. Gitu. Jadi tracking software semacam Volume juga sekarang menjadi lebih luar biasa lagi Dan daripada makin mahal. iya, dan makin mahal. salah satu fitur terbaru yang dipunyai oleh tracking software yang bernama Volume itu adalah dia bisa deteksi bot, Mas. Wih. Jadi kalau ada satu traffic source yang dia ngasih traffic banyak tapi itu bot atau fraud, langsung diblok. Wow. Gitu, Mas. Wow. Dan itulah kenapa kita bayar mahal, Mas, ya. Dan itulah. Nah, masuk ke tracking nih, Mas, ya. Ya, ini ada satu fenomena lah ya. Traffic source di Indonesia ini kan kadang unik, Mas, ya. Aneh-aneh gitu, Mas. Contoh, ya selebgram gitu, Mas, ya. Itu kan traffic source yang aneh-aneh lah gitu, Mas, ya. Terus yang apa lagi nih yang ternyata yang kemarin aku baru ngobrol sama pemain-pemain properti, itu jualan propertinya dari status WhatsApp gitu loh, Mas. Jadi WhatsApp ada statusnya itu diupdate, kemudian closing gitu loh, Mas. Wah, itu kan unik ya, Mas, ya. Itu kan ya kan cara-cara yang mungkin di luar negeri nggak ada. Nah, ini trackingnya piye, Mas? Atau ada saran, Mas, untuk men-tracking sumber traffic aneh-aneh gitu loh, Mas? Ya, apa ya? Atau disuruh bertobat orangnya pakai sumber traffic yang benar. Jangan. Kan yang namanya sumber traffic itu as long as dia menghasilkan, kan Benar. tentunya bisa kita dalam. Termasuk tadi saya bilang, makanya saya nggak pernah menyalahkan orang yang spamming. Ya, As long as itu menghasilkan, ya silakan. Kita, ya masalah etik kita ngomongin nanti lah, tapi itu menghasilkan untuk yang melakukan spamming. Nah, kalau apa ya, traffic source itu kalau di affiliate, Mas, itu ada kriterianya kenapa kita pilih dia itu. Oke. Sebetulnya apa ya? Kita harus tahu karakteristik traffic source yang akan kita pilih itu seperti apa. Misalnya gini, traffic mobile. Antara traffic pop-up dan pop under itu karakteristiknya beda. Yang baru sekarang adalah banyak traffic source untuk push notif, push traffic, ya kan? Kayak mega.push itu termasuk salah satunya. Tetapi kita harus paham dulu sebetulnya traffic source ini seperti apa. Kalau traffic source ini memang dia khusus untuk mobile, berarti kita harus siapkan peralatan kita yang responsif sama mobile. Kan gitu, Mas? Iya, benar. Hanya kalau di affiliate marketing, kita akan tahu traffic source itu cocok dengan kita atau enggak, itu at least 7 hari setelah kita tes. Wow. Lama juga ya, Mas, ya? 7 hari. Jadi kita tahu dia reliable atau enggak. Karena tadi saya bilang ketika kita terima kali traffic, apalagi dari traffic source yang semacam itu akan banyak bot, Mas. Akan banyak traffic sampah yang memang nggak bisa kita monetize sama sekali. Jadi kita harus selama 2-3 hari pertama itu kita harus
nge-delete gitu ya. Nge-delete yang bot-bot ini, jadi dia nggak masuk lagi. Baru di hari ketiga, keempat, kelima baru dia tuh traffic yang memang human nongol gitu. Apalagi yang mobile tuh banyak bener yang bot. Padahal presentasinya bot emang gede di internet maksudnya. Gede mas, gede. Dan menurut kan kalau traffic source itu kan dia arbitrage dari orang lain juga. Iya sih. Iya kan. Nah yang masuk ini kan mungkin nggak bisa, mungkin kesaring tapi nggak 100% kesaring. Begitu ini dijual ke kita kan, kita tetap harus saring lagi gitu mas. Iya. Nah, untuk yang traffic source yang lokal yang aneh-aneh tadi gimana mas? Sarannya mas? Misalnya ya aku pakai Telegram nih mas, atau pakai status WhatsApp itu mas ya, yang untrackable lah mungkin kalau aku bilangnya mas ya, secara teknis gitu mas. Apakah diarahkan ke landing page tertentu atau mungkin kan soalnya kan sekarang kalau Telegram itu kan juga bisa promote via Instastory mas, di mana mereka bisa ngasih offer tuh bisa swipe up gitu loh mas. Yang dimana artinya kita bisa membawa orang ke landing page gitu mas ya. Nah gimana mas? Baiknya gimana mas? Khusus buat yang selebgram sebetulnya saya ngobrol dengan sahabat saya. Iya mas. Karena saya belum pernah pakai. Iya. Belum pernah memakai jasa pemasaran lewat selebgram, nanti salah lagi kan. Nah kemudian yang paling repot tuh gini, karena kalau kita pakai selebgram itu nggak peduli sama kita. Itu yang repot. Apakah selebgram ini mau ngasih demografi followernya atau enggak, itu aja belum tentu. Atau jangan-jangan dia juga nggak tahu gitu mas? Bisa jadi. Cuman kan sekarang beberapa selebgram baru mau naik aja kan sudah ada manajemen ya sekarang kan. Biasanya kan kayak gitu. Nah, hanya yang paling penting itu selebgram itu nggak peduli sama kita. Mereka posting selesai. Nggak peduli kita ada convert atau nggak, mau ada jualan atau mau lead atau masuk ke they don't care. Kita bayar mereka selesai. Karena memang urusan mereka adalah duit. Kalau kita kemarin ada salah satu teman yang kerja di perusahaan gede, dia bayar siapa ya, Raffi Ahmad gitu mas kalau nggak salah, 125 juta satu posting kan mas. Gue bilang ini dan belum tentu juga 24 jam gitu maksudnya, ya kan? Tapi memang apa ya, saya tetap nggak bisa bilang bahwa ini hal yang salah dengan selebgram, tetapi kondisinya akan menurun. Ini bukan menurut saya mas, ini menurut teman saya yang memang dia sering main di Instagram. Sekarang lebih bagus main pakai nano influencer yang kecil-kecil di bawah 5.000. Itu reach-nya lebih gede mas. Kalau selebgram dia nggak peduli, tapi kalau nano influencer yang kita cari dari follower kita sendiri, dikontak untuk mempromosikan produk kita saja, dia udah seneng. Iya sih mas. Gitu. Apanya passionnya masih kerasa gitu mas ya, karena dia aku udah kasih produk gratis nih gitu mas. Masih kerasa biasanya. Dan reach-nya lebih bagus dan interaksinya juga lebih bagus. Iya sih mas. Dia masih peduli sama followernya. Dan menurut saya sekali lagi, di dunia ini tidak ada traffic source yang jelek, sebetulnya nggak ada. Juga di dunia ini tidak ada barang yang nggak bisa dijual. Ini kan dua kutub yang berbeda. Intinya kita harus menemukan traffic source yang tepat untuk produk yang tepat, itu aja. Jodoh-jodohan maksudnya. Betul. Kalau traffic source kita misalnya dari tadi status di WhatsApp gitu misalnya kan, ya kan, kalau status di WhatsApp kita funnelingnya gimana, gue juga nggak ngerti. Sama mas, aku juga nggak ngerti. Lawang di WhatsApp tinggal klik ngobrol sama orangnya. Tapi closing mas, beliau ini kemarin jualan properti, ceritakan waktu ada acara lah di rumah zakat ya kemarin mas ya, kemarin ada event. Ngobrol-ngobrol gitu kan ya, iya saya jual properti mas, paling banyak closing dari mana pak? Saya pernah pakai Facebook Ads katanya, tapi nggak closing. Terus saya kumpulin kan, dia banyak dapat WhatsApp orang nanya-nanya gitu mas ya. Terus dia save semua, di follow up, nggak ada yang closing.
Terus dia tiba-tiba iseng gitu loh Mas, update status di WhatsApp, nunjukin foto rumah segala macam gitu Mas. Tiba-tiba didatengin gitu loh Mas. Ini apa? Ini berapa gitu-gitu Mas lo. Wah, berhasil gitu kan Mas ya. Jadi daripada dia nge-push satu-satu mengganggu orang, dia narik gitu loh Mas. Pool menarik dengan status WhatsApp-nya yang mungkin kurang menginterupsi orang gitu. Lebih ya Mas ya. Wah, itu luar biasa. Mungkin ntar saya undang juga deh apa orangnya. Nah, coba. Yang aneh-aneh gitu teman. Ada jaringan hotel Mas, jaringan hotel yang masuk ke Indonesia. Itu ternyata dia closingannya lewat OLX. Loh. Ya, bingung kan? Oh alah. Jadi dia booking kayak beli barang gitu Mas. Iya. Iya. Wow. Oke. Kita nggak tahu itu larinya market kemana kan. Cuman kolamnya ketika kita nemu ya kita pancing habis-habisan kalau perlu kita jaring. Karena nggak semua orang juga bisa nemu itu. Ya benar Mas. Nah, ini kan berbicara tentang dari tadi kita belajar bisnis online yang benar nih Mas. Dan ini kan beberapa waktu yang lalu Mas Winter menghubungi saya dan mengatakan mau buka sekolah bisnis online Mas ya. Spesifik ke bisnis online yang fokus di dalamnya belajar juga digital marketing gitu Mas ya. Namanya Wiksa, bener Mas ya. Nah, betul. Ini Mas waktu kemarin Mas share ke saya itu materi pertamanya Wiksa adalah design thinking. Tolong dikoreksi aku Mas ya. Nah, apa peranannya Mas design thinking ini dalam bisnis online? Apa yang bikin ini penting Mas? Design thinking itu kan sebetulnya gini Mas, bagaimana cara kita memecahkan permasalahan tetapi dari kacamata desainer dengan syarat bahwa yang didesain adalah human centric. Jadi harus sesuai dengan ergonomi manusia. Ya. Gitu. Kalau ergonomi secara umum ya Mas ya. Ya. Secara baik psikologinya atau semuanya yang ada di dalam situ. Jadi menurut saya design thinking dengan prosesnya dari ideation kemudian sampai dengan prototyping itu akan bisa membuat mindset calon-calon pebisnis online ataupun pebisnis online yang sudah jalan itu mempunyai mindset yang lebih terstruktur ketika bagaimana dia ingin menciptakan produk baru. Bagaimana di design thinking itu ada wallet project Mas. Wallet project itu kita harus berpasangan dengan teman kita, kemudian kita harus mendengarkan dia ketika kita membuat dompet untuk dia. Jadi kita bikin prototype dompet Mas. Oke. Karena dompet itu sangat privacy. Benar. Gitu. Gua nggak punya dompet, nggak apa-apa, tapi yang lu mau sebetulnya dompetnya kayak lu nggak punya dompet pasti ada masalahnya kan gitu. Benar. Sampai dia nggak beli dompet gitu Mas ya. Betul, sampai dia nggak punya dompet karena tebel lah, ya kan, karena tipis lah, karena itu nggak nyampe. Nah, sekarang kita mencoba mendengarkan apa yang dia mau, kemudian kita tulis. Masalahnya apa kita tulis? Itu wallet project. Sampai dengan kita bikin prototype. Sampai prototype-nya pun kemudian kita minta dia untuk review. Artinya itu yang dimaksud dengan human centric, selalu ada feedback. Jadi kebayang kalau itu diterapkan di para pebisnis online kita. Iya. Gitu Mas. Jadi mindset untuk mendiversifikasi produk, untuk membuat produk yang baru, untuk mendengarkan customer itu nanti akan ada di depan gitu Mas maksudnya. Iya. Ini juga kemarin ada beberapa pertanyaan Mas waktu saya share di Facebook saya soal Wiksa ya. Ini banyak nanya, wah ini belajar bisnis online kok kelasnya offline, kayak kuliah biasa dong. Nah, tapi ya Mas gimana cara kerja sebenarnya belajar di Wiksa ini Mas? Sebetulnya karena pengalaman kita ya udah saya hampir 10 tahun di bisnis online. Iya. Ada banyak problem untuk memulai, seperti yang tadi saya bilang bahwa ternyata nggak semua orang latar belakangnya IT atau bisnis. Ya kedua dia mulai dari mana Mas? Iya. Ya, harus mulai dari FB Ads kah, atau Google Ads kah, atau paid promote atau KSEO, traffic yang mana saya harus mulai ambil. Dia nggak tahu, akhirnya dia lihat temennya. Nah, oke. Dia lihat screenshot temannya, dia yang seperti itu. Yang kedua, dia nggak tahu juga bagaimana caranya. Dia nggak tahu kalau ada dropship, gitu.
Dia nggak tahu kalau ada reseller misalnya, ya kan? Ya. Nah, dia karena dia nggak tahu mulai dari mana, dia nggak tahu caranya bagaimana, akhirnya membuat dia nggak tahu apa yang harus dikerjakan. Gitu. Nah, yang hal yang lain lagi adalah untuk membentuk seorang pebisnis online yang tangguh menurut saya, Mas. Itu dia harus tahu multi channels. Nah, Jadi tidak mengandalkan satu channel saja. Ini yang menarik karena ini yang akan menjadi keunggulan kami di Wiksa. Karena dia akan mempelajari banyak channels. Sekarang ini kita bisa ikut workshop misalnya, tetapi workshop itu hanya akan membahas satu hal dalam. Gitu. Itu bagus, workshop itu nggak salah, workshop itu sangat bagus kalau kita sudah tahu satu hal kemudian kita perdalam, ya kan? Cuman misalnya kita ikut workshop tentang FB Ad, tiba-tiba kayak kemarin FB ditutup sama pemerintah, gone, ya kan? Semuanya mengeluh gitu. Temanku langsung ngalamin, Mas, itu berapa puluh juta lah itu potensial loss-nya, Mas. Exactly gitu, Mas. Maksud saya itu ketika kita hanging on satu traffic atau satu hal, kita bergantungnya sangat banyak, kita nggak akan tahu ini akan jadi seperti apa di traffic gitu, Mas. Nah, jadi di Wiksa ini kita ajarkan berbagai macam banyak traffic, ada Google, ada FB, ada SEO juga kita ajarkan, termasuk email marketing. Nah, itu kita ajarkan. Hal yang lain lagi adalah ini juga nggak tahu, ini udah jadi kebiasaan teman-teman kita kali ya. Kalau kita ikut course online, itu ternyata banyak banget yang cuma beli, lihat sebentar, tutup lagi, udah selesai. Dia nggak tahu dia pernah beli itu barang. Iya, padahal course online itu bagus-bagus. Iya, benar. Kemudian saya beli tools misalnya. Saya beli tools, begitu beli, ikut hype-nya sebentar, habis itu nggak tahu hilang kemana, udah toolsnya nggak inget juga. Benar. Nah, kita nggak mau yang seperti itu. Yang kita bidik adalah jangka panjang, Mas. Gitu. Jadi ini memang menjadi sekolah bisnis online yang offline. Iya. Karena apa? Karena kita paksa peserta untuk belajar on the spot pada saat itu juga, sampai dia bisa. Ya, sampai ada joke ya, Mas, ada candaan kemarin. Ya mungkin di dalam semua online course itu ada obat kanker, Mas. Tapi karena nggak kita tonton sampai habis, kita nggak tahu gitu. sampai ada joke kayak gitu. Oke, Mas, misalnya yang mau ikut ini, Mas, di dalamnya Wiksa ini selain yang tadi ada apa aja? Urutannya seperti apa? Urutan belajarnya atau masa belajarnya berapa lama gitu, Mas? Detailnya seperti apa, Mas? Oke. Sekali lagi, Wiksa ini adalah sekolah bisnis online yang offline. Awalnya sebetulnya nongol Mas Fikri karena mungkin karena saya dosen, jadi saya agak skeptis gitu dengan pendidikan. Ya bukan karena gue dosen, karena saya dosen, saya tahu itu harusnya seperti apa. Di sisi lain, kaki saya ada di internet marketer. Jadi ketika ada sekolah formal membuat buat jurusan atau program studi atau bisnis online, saya langsung lihat dalamannya seperti apa. Ada juga beberapa universitas, ya saya tahu baru satu sih sebetulnya, yang tahun ini juga buka ya program studi digital marketing juga ada. Tapi begitu saya buka kurikulumnya, it's more like itu kurikulum yang dibuat oleh kampus, oleh dosen. Ketika dia bilang ini adalah program studi bisnis online, sebetulnya yang diajarkan adalah bisnis konvensional dan digitalnya itu additional. Gitu. Jadi kalau apa ya? Jadi kayak plus gitu, Mas. Iya, padahal kan bisnis online ini satu term yang nggak bisa kita pisahkan. Iya, benar, Mas. Satu term yang nggak bisa kita pisahkan. Ini bukan bisnis plus online.
ini bisnis online. Kemarin saya juga ngobrol sama Mas Firky, ternyata memang beda jauh ya kalau bisnis Beda. konvensional terlalu banyak persyaratan di depannya, bikin market plan, bisnis plan, ya kan? Iya. Dikelayakan sebelum bisnisnya benar-benar jadi bisnis. Kalau kita kan enggak gitu kan Mas. Iya betul. Kalau mau ngetes pakai 100.000 aja jalan. Jadi kita actionnya dulu. Iya. Itu salah satu mindset yang nggak akan dipunyai sampai kapanpun juga oleh bisnis konvensional. Jadi Wiksa ini sebetulnya berusaha menjembatani lah gitu, menjembatani orang-orang yang ingin dari berbagai macam latar belakang yang mereka punya, gitu. Karena menurut saya apa yang ada di dunia pendidikan formal tidak akan bisa mengakomodir itu. Ada gapnya. Nah, saya masuk di gapnya itu, Mas. Iya benar, Mas. Nah, kemudian karena ini sekolah offline, berarti saya mempunyai apa ya? Saya mempunyai obligasi, gitu. Saya mempunyai kewajiban untuk membuat sekolah ini bisa dipraktekkan pada saat itu juga dan mempunyai impact pada saat itu juga. Gitu. Kalau sekolah ini tidak mempunyai impact pada saat itu juga, ya sekali lagi tadi ikut workshop online gitu atau course online, kalau dia lagi ada gangguan tutup lagi, besok lagi kerjain lagi, tutup lagi, besok ada kerjain lagi. Kalau di sekolah ini nggak bisa. Belajarnya dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, dari jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore atau jam 4 sore gitu. Dan duduk di kelas. Beneran kayak kuliah lah Mas. Beneran kayak kuliah. Bahkan saya ada perjanjian nanti yang saya akan buat bahwa tingkat kehadirannya juga paling nggak di atas 95%. Wih. Gitu. Atau di atas 90%. Kalau dia di bawah 90%, nanti mendingan riset ambil batch berikutnya ikut. Karena nggak akan efektif juga. Kita berusaha mengeliminate yang seperti itu, tapi malah nongol di sini kan nggak akan oke juga. Iya sih Mas, benar Mas. Gitu Mas. Nah, jumlah siswa yang kita harapkan itu dalam satu kelas ada 25 orang. Emang nggak banyak Mas ya? Nggak banyak, memang nggak banyak. Dan kelas yang pertama yang akan kita buka itu kelas beginner Mas. Beginner ini cocok untuk orang-orang yang ingin terjun ke bisnis online atau yang ingin melejitkan omset bisnisnya melalui traffic yang terdiversifikasi. Tadi Mas, multi channel tadi Mas ya? Harus pakai multi channel. Iya. Jadi kelas ini memang didesain khusus untuk yang beromset antara 0 yang belum pernah punya bisnis sama sekali sampai dengan yang 300 jutaan lah sebulan Mas. Gitu. Nah, pengajarnya juga unik. Jadi karena selama ini kalau workshop, kemudian workshop online, kemudian pelatihan itu kebanyakan yang dijual kan yang ngajar. Iya Mas. Iya. Kalau ini saya ingin membuat Wiksa ini menjadi betul-betul sekolah. Jadi yang mengajar nggak hanya saya gitu. Karena saya juga nggak ngerti semuanya juga. Saya rangkul teman-teman. Ada Pak Ruli Kustanda dari Kebun Emas, nanti beliau akan mengajar. Ada Andi Rizky Triana, dia yang punya Loops. Vita dan Loops. Iya. Ada Benny Ho Ultimate Ad Formula juga ngajar. Benny Ho ini sangat jagoan di Google Ads. Kemudian ada Sehertan Akbar, ini Saska, dia dari Labtech Indie yang akan ngajar tentang design thinking. Ada Mas Tangguh Rifki, dia dari Digital Pustaka Lebah, ini sangat-sangat data oriented person. Iya. Kemudian ada Mas Airul, dia dari Masta SEO yang akan ngajarin tentang SEO. Mas Fikri juga ngajar toh? Iya, alhamdulillah Mas diundang Mas. Betul, ada Mas Galih, Mas Galih ini nanti akan ngajarin bagaimana cara memfoto ya, foto produk. Wow, sampai itu juga di-share Mas ya? Iya. Dipelajarin Mas ya? Betul, ada pelajarannya. Ada Mas Tata, ada Pak Tata ya kan dari Piranti Software. Dan kemarin saya teleponan sama Mas Anton dari By Request juga, beliau juga mau join buat ngajar. Insya Allah nanti akan ada beberapa orang lagi yang join kita untuk menjadi pengajar, dan mereka bukan orang sembarangan gitu maksud saya Mas. Iya Mas.
mereka betul-betul ahli di bidang mereka masing-masing, dan mereka alhamdulillah mereka mau ngajar. Alhamdulillah Mas. Nah, abis beginner apa Mas? Setelah beginner akan ada kelas beginner itu nanti dia akan dapat semua pelajaran ya Mas ya. Karena yang ada di pikiran saya adalah dia masuk kelas beginner, dia bisa punya produk atau nggak punya produk. Kalau dia nggak punya produk atau dia nggak bawa produk, ya nanti kita akan konekkan dengan beberapa teman kita yang punya produk yang bisa dropship misalnya. Nanti kita akan konekkan. Jadi dia masuk kelas, dia akan punya produk. Nah, setelah dia punya produk, dia harus punya toko online. Nah, nanti akan diajarkan juga tentang membangun online shop, setup WordPress-nya, pakai plugin apa, setup domain dan hosting segala macam diajarkan. Sebelum itu ada riset produknya. Jadi produknya ada, toko online-nya ada. Setelah itu diajarin copywriting sama Angle. Nah, ini semua masih beginner Mas ya? Masih beginner. Copywriting sama Angle. Bayangin setelah copywriting Angle, di situ ada lagi kemudian pelajaran membuat landing page, single landing page. Sampai situ berarti kan dia punya produk, dia mempunyai mindset pebisnis, dia punya produk, kemudian dia punya tokonya, kemudian dia punya landing page-nya. Ya kan? Nah, ajarin teknik foto produknya. Jadi udah lengkap. Amunisi buat jualannya lengkap. Nah, setelah itu diajarin channelnya. Akan diajarin Google Ads, akan diajarin Facebook Ads, akan diajarin SEO, akan diajarin email marketing. Jadi channelnya dapat, produknya dapat, online store-nya dapat, yang nge-capture channelnya juga dapat, karena akan diajarin bagaimana cara closing, kemudian mengelola customer service. Dan yang paling terakhir adalah gimana, nanti akan diajarin juga gimana cara mengelola cash flow. Tapi beginner baru sampai cash flow Mas, karena yang penting cash flow sehat dulu nih, gitu. Yang penting muter dulu Mas. Betul. Nah, setelah beginner, intermediate Mas ya, bener ya Mas ya? Ada intermediate. Nah, di intermediate belajar apa aja Mas kira-kira Mas? Nah, kalau intermediate tujuan akhirnya sebetulnya dia sudah bisa, ini levelnya di atas beginner. Dari sisi peserta sangat bagus level intermediate ini untuk peserta yang omsetnya antara 300 juta sampai dengan 2 miliar sebulan. Artinya dia sudah punya bisnis. Jadi dia sudah tahu mengenai channels, dia sudah punya customer service, dia sudah bisa mengelola cash flow gitu. Asumsi kita ada di situ. Nah, sekarang dia mau meng-scale up lagi bisnisnya seperti apa. Nah di intermediate ini akan lebih banyak sudut pandangnya itu inbound. Jadi sudut pandang dari sisi dia sendiri ke dia. Gitu Mas. Jadi nanti perpajakan di situ akan nongol. Kemudian gimana cara mengelola tidak hanya customer service tapi human resources-nya. Human capitalnya, karena kan karyawannya dia akan semakin banyak. Benar. Betul. Kemudian di sini akan diajarkan tentang berbagai macam KPI, Key Performance Indicator untuk e-commerce. Termasuk dari berbagai macam channel yang dia punya. Nah, kemudian untuk mengelola finansialnya, dia nanti akan diajarkan bagaimana cara membuat balance sheet sama laporan rugi laba. Bukan hanya cash flow, tapi juga balance sheet-nya. Dan yang paling bagus sebetulnya, Mas, di kelas intermediate ini adalah saya sedang negosiasi dengan Amazon. Jadi setiap kali ada kelas intermediate, saya akan mengundang teman-teman Amazon agar bisa memberikan tutorial bagaimana cara agar produk teman-teman ini yang ikut kelas intermediate bisa go internasional via Amazon. Gitu. Jadi jualan di Amazon Mas? Kita harapkan seperti itu. Kan visinya adalah bagaimana cara kita menjadi local champion, tetapi kita pakai world class standard. Iya benar. Gitu Mas. Nah, abis itu ada corporate, apa sih enterprise apa Mas? Abis intermediate? Abis intermediate ada kelas corporate. Corporate Mas ya, benar ya? Corporate. Ini udah corporate lah Mas ya? Udah corporate. Corporate ini untuk yang omsetnya di atas 2 miliar satu bulan. Cocok di situ karena kita akan berbicara banyak tentang strategic management, strategic marketing, strategic human resource, dan strategic marketing Mas.
Durasinya masing-masing berapa lama, Mas? Beginner berapa lama, intermediate berapa lama, corporate berapa lama, Mas? Oke. Kalau beginner itu memerlukan waktu 2 bulan. Jadi dia harus sitting 2 bulan di Bandung. Kayak tadi itu Mas, Senin sampai Jumat, Mas. Kayak kuliah beneran lah, Mas, tapi 2 bulan. Tapi 2 bulan. Ya, ya. Kelasnya ada di Braga, di tengah kota. Wih, mantap lokasi. Betul, dia harus sitting di dalam. Nah, untuk kelas intermediate, karena dia sudah punya bisnis, itu kelasnya 2 minggu. Oke. Gitu. Untuk corporate seminggu kelasnya. Tapi intens juga, Mas, ya, tiap hari juga, Mas, ya? Setiap hari. Oke. Prinsipnya sama, setiap hari dia harus sitting. Oke. Gitu. Tugas-tugas atau apa PR itu, Mas? Nggak ada, Mas, ya? Kalau ini harus tak tanyain loh, Mas. saya bilang gini, sebetulnya ini kurikulum dirancang untuk peserta gitu, Mas. Kurikulumnya dirancang untuk peserta, dia akan menjadi fokus. Yeah. Jadi walaupun nggak ada PR, nanti dia akan mengerjakan karena dia harus keep up dengan teman-temannya. Iya, benar. Gitu. Dan nanti dinamika kelasnya akan sangat beragam, saya yakin. Ini yang nggak dipunyai kalau kita ikut kursus online. Nggak ada kelasnya, nggak ada temennya, nggak ada teman belajarnya. Makanya saya sedang merancang gimana caranya kelas untuk kelas beginner nanti yang akan mulai bulan Agustus tanggal 12, itu kelasnya bisa dipakai 24 jam. Biar ada sparring partner, Mas, ya, kapan mau ketemuan, ayo gitu, Mas, ya, ngobrol. Betul, Mas. Betul, karena keunggulan kita kan di situ juga sebetulnya. Iya sih, Mas. Mas, pertanyaan terakhir, Mas. Aku udah denger semuanya nih, Mas. Nah, ini mungkin pertanyaan paling sering ditanyakan ke Mas Wintor juga, terutama mungkin. Aku insya Allah yakin ini. Nah, ini kan tadi detail banget, Mas, ya. Artinya foto produk, landing page, platform-platform yang mendukung, dan lain-lain. Nah, tiba-tiba ada orang datang gitu, Mas, ke Mas. Aku gaptek, Mas. Nah, ini apakah si orang gaptek ini cocok ikut ini? Dan kalau cocok, apa alasannya gitu, Mas? Ini asumsi gaptek biar kita mungkin satu halaman gini, Mas, ya. Orang yang ya oke, dia punya bisnis, tapi sama sekali dari dulu semua caranya konvensional gitu, Mas. Nggak pernah ya barang paling aplikasi paling high tech yang pernah digunakan mungkin WhatsApp lah gitu, Mas, ya, sama email gitu. Nah, bagaimana, Mas, menyikapinya, Mas? Sebetulnya itu nggak terlalu gaptek. Gimana kalau yang gaptek itu adalah pensiunan, yang bekerja di tempat yang lain? Karena ada kemarin yang nanya seperti itu, Mas. Gitu. Tetapi jawaban saya adalah sangat clear bahwa kelas beginner ini didesain memang untuk orang-orang yang ingin mempunyai bisnis online dari berbagai macam umur yang mereka punya, dari berbagai macam latar belakang yang mereka punya. Jadi secara kurikulum itu akan mengakomodir orang yang dalam tanda petik gaptek, Mas. Oke. Yeah. Gitu. Asalkan ya itulah, yang saya berani bisa jamin adalah dalam waktu 2 bulan setelah dia lulus, 2 bulan setelah dia ikut kelas beginner ini, dia akan punya bisnis online. Iya sih, Mas. Karena tadi Mas, detail banget sampai produknya pun ada gitu, Mas, ya. Sampai produknya pun ada, betul. Oke. Gitu. Oke, Mas, ada mungkin nasihat penutup, Mas, yang ingin disampaikan ke aku terutama, Mas, dan pendengar tentang ya ini kan ya tadi, Mas, ya ini kan bagaimana ya sekarang kan makin menantang, Mas, ya, yang tadinya tanda petik kemewahan-kemewahan yang dinikmati bisnis online, misal dulu nggak dipajakin, sekarang dipajakin gitu, Mas, ya. Betul. Dan sekarang makin diregulasi, makin ada banyak tantangan baru yang dulu mungkin nggak dipalakin preman, sekarang dipalakin sama peraturan pemerintah gitu kan, Mas. Nah, apa nih, Mas, nasihat-nasihat buat kami nih, Mas? Ya, kalau masalah pemerintah sebetulnya ikutin aja. Ya, setuju, Mas. Atau susah sendiri nanti kalau nggak diikuti. Iya. Tapi saya ingin mengutip omongan sahabat baik saya sekaligus guru saya, Pak Ruli Kustander, sebetulnya ketika saya
memulai bisnis online ini, yaitu ketekunan itu akan mengalahkan kepintaran. Jadi orang yang tekun itu akan bisa jauh lebih berhasil daripada orang yang pintar. Gitu Mas. Jadi ini yang membuat orang-orang yang sukses di bisnis online sekarang ini adalah banyak orang yang sangat tekun, orang yang ngulik gitu. Tapi bukan berarti mereka nggak pintar ya. Tekun dan ngulik dan sabar. Iya, Mas. Pinternya mungkin street smart, Mas ya. Smart ya, smart Ya, betul. Street smart, pinter jalanan. Nah, Street smart. betul Mas. Nah, itu menjadi fundamental yang sangat penting, termasuk ketika saya membuat Wixsa. Gitu. Karena kita ingin ada orang yang tekun lebih banyak lagi masuk ke bisnis ini. Gitu Mas. Karena bisnis kita ini kan bisnis asik Mas. Benar. Ya asik-asik gitulah Mas ya. Ya asik-asik gitulah. Ya kan bisnis yang kelihatan sama orang lain asik paling enggak kan gitu. Iya. Kayaknya bisa ditinggal-tinggal kan gitu kayaknya. Jangan tahu dalamnya gitu. Biarin tahu luarnya aja gitu Mas ya. Gitu. Selalu lihat teman di sebelah, wah dia postingnya kok lebih gede, dia postingnya lebih gede. Bisnis kita ini bisnis asik yang harus disikapin asik dan harus lebih banyak orang lagi yang masuk ke bisnis kita biar orang-orang itu juga menjadi asik gitu Mas. Asik Mas, benar Mas, setuju Mas. Dan ini apalah artinya sukses tanpa bikin iri sekampung ya Mas ya. Benar Mas. Ya, seperti itulah harusnya ya, maksudnya ini market kita masih sangat besar gitu dan sayang kalau market ini dibiarkan begitu saja. Transaksi e-commerce saja sudah sampai 17 triliun setahun kan gitu Mas. Iya benar Mas. Nah sekarang kita mau ikut di mana? Kalau kita belum bisa ikut misalnya secara nasionalisme harus pakai produk Indonesia, harus ini dan segala macam. Kalau kita belum bisa ikut itu, kita ikut bisnisnya saja dulu gitu. Iya, nanti one day biar bagaimanapun juga suatu saat pasti kita akan punya produk sendiri kok. Iya. Ya kan, punya produk lokal kita sendiri dengan kualitas yang bisa bersaing. Ya, karena kita udah belajar sebelumnya bikin produk Mas ya. Betul Mas. Dan ini sekarang saatnya karena bisnis itu kan yang diperlukan sebetulnya kan nyali. Benar Mas. Sayang kalau nggak ikut sekarang gitu maksudnya. Iya. Oke, Mas Winter, kalau mau jumpain Mas Winter dan mau mungkin belajar lebih lanjut tentang Wixsa ini harus kemana, Mas? Saya sudah membuat landing page yang sangat sederhana sebetulnya. Di situ ada ya landing page sederhana, jadi ada sarkasme, ada biasa unsur. Tapi ada informasi tentang kelas beginner yang akan kami buka nanti, yang akan kami mulai pada tanggal 12 Agustus selama 2 bulan setelahnya. Jadi sampai 12 Agustus sampai dengan 11 Oktober. Pendaftarannya sudah kami buka dari tanggal 28 kemarin sampai dengan pokoknya bulan Juli ini adalah bulan pendaftaran. Sementara ada biaya early bird. Saya boleh nyebutin biayanya nggak sih? Boleh, monggo Mas. Biaya early bird-nya itu sampai dengan 15 Juli itu 28 juta. Semuanya akan dapat, termasuk landing page, template segala macam, premium tool semuanya akan dapat dari kami. Jadi ini istilahnya tinggal bayar kemudian bawa body gitu. Iya, bawa badan aja Mas. Bawa badan dan bawa laptop lah. Oh ya Mas, ini pertanyaan sisipan Mas. 1 tahun berapa batch Mas rencananya Mas? Berapa batch yang beginner, berapa batch yang intermediate, berapa batch yang corporate? Sebetulnya kalau untuk di awal saya mau melihat respon dulu. Ini lagi cek ombak nih Mas sekarang. Oke Mas. Saya mau melihat responnya dulu. Kalau responnya bagus, artinya kebutuhannya ada gitu Mas. Iya. Saya akan bikin sebanyak-banyaknya batch. Gitu. Okay. Karena sekali lagi prinsip kita adalah kita ingin menciptakan local champions. Iya. Gitu, local champions. Jadi kenapa mesti ada biaya? Kenapa biaya mesti seperti itu gitu ya? Karena kita harus membayar pengajarnya, sewa ruangan dan segala macam. Iya. Gitu, dan memang keunggulan kita sebetulnya di situ. Jadi tahun ini
saya masih belum berpikir batch yang kedua, yang ketiga. Saya akan fokus di batch yang pertama terlebih dahulu. Untuk kelas beginner, batch yang pertama nanti kelas intermediate insya Allah akan dilaksanakan bulan Oktober. Nah setelah itu baru kita akan berpikir bagaimana tahun ke depan. Oke. Biasanya batch pertama ini nih angkatan legend nih Mas biasanya. Itu dia biasanya Biasanya gitu. Biasanya begitu. Makanya saya cukup curious melihat apa yang nanti peserta-peserta yang akan kita dapat seperti apa. Mas Wintor, thank you banget Mas waktunya Mas, Terima luar biasa kasih, Mas Fikri. Ya, ini buku catatanku penuh nih Mas, nyatet-nyatet yang dari tadi nih Mas. Aku yang terima kasih banyak. Oh ya, kalau yang pengen ngobrol langsung, nah ini lagi ketinggalan lagi Mas. Yang pengen ngobrol langsung menghubungi Mas Wintor via apa? Enaknya, paling enak. Email mungkin atau Facebook mungkin? Facebook boleh. Silahkan. Wiksa tadi ada di wiksa.id. Oh iya Mas ya. Jadi bisa dilihat di wiksa.id websitenya. Di situ ada informasi, kemudian silabusnya ada, pengajarnya siapa, tempatnya di mana, ada segala macam. Kemudian ada CTA-nya, daftar di mana. Nanti harus ngisi formulir. Iya. Kemudian yang tentu saja prosesnya adalah transfer dan segala macam. Tetapi saya membuka diri saya untuk berkomunikasi sebetulnya, Mas. Karena saya tahu sekolah ini agak tricky karena kita harus percaya sama orangnya. Gitu. Instagram juga saya sangat terbuka, ada Wientor Rahmada atau instagram.com/wrahmada. Facebook saya sangat terbuka. Digital marketing itu kita harus buka semua channel. Asik ya. Tutup-tutupin gitu Mas. Oke Mas Win, terima kasih sekali Mas Win. Sekali lagi Mas Win, sehat-sehat Mas. Thank you Mas Fikri ya. Supaya bisa terus menginspirasi kami yang muda-muda ini Mas. Ya muda. Ayo Mas, terima kasih Mas. Thank you Mas Fikri ya. Assalamualaikum ya Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu tadi obrolan singkat saya, ya kerasa singkat sih ya, dengan Mas Wintor, luar biasa ya. Jadi jika tadi saya boleh rangkum, sebenarnya ya untuk memulai itu baiknya menurut Mas Wintor adalah dengan mencari mentor, dan saya setuju. Ya, mungkin tidak mudah mencari mentor ya. Bisa jadi ya mentor sama mentinya, muridnya itu jodoh-jodohan lah menurut saya ya. Kadang si mentornya ilmunya kita butuh, tapi mungkin ada belief atau attitude yang nggak tepat ya. Dan sebaliknya, mungkin si mentor ngelihat kita, nih orang mesti dibenerin dulu attitude-nya sebelum bisa belajar sama saya gitu ya. Nah jadi saya sangat setuju. Saya pribadi juga sampai titik ini, sampai saya bisa rekaman ini sama Anda itu bantu ya, dan saya belajar dengan banyak sekali orang, dan lagi saya belajar cukup lama ya. Jadi saat saya memutuskan untuk belajar sama seorang itu, saya bisa belajarnya tahunan sama beliau ya. Jadi cari mentor yang bagus ya, selamat berjuang. Dan jika ingin belajar lah ya yang benar, itu Mas Wintor sendiri tadi sudah menjelaskan, sudah ada buka sekolah yang namanya Wiksa ya, wiksa.id itu alamatnya. Dan insya Allah kalau nggak ada aral melintang, insya Allah kalau kita jodoh, saya juga akan ikutan ya, ikutan sharing, ikutan mungkin istilahnya apa ya, istilahnya mungkin dosen terbang lah ya, untuk berbagi tentang email marketing di wiksa.id. Dan juga karena lokasi ngajarnya di Braga ya, di Bandung, jadi insya Allah kalau tidak ada hambatan, jika nanti Anda mendaftar di wiksa.id, maka kita akan ketemuan mudah-mudahan ya, amin. Oke, silakan daftar wiksa.id. Ada 3 level, 3 tingkatan, beginner, intermediate, dan corporate. Mohon sesuaikan dengan bisnis Anda. Yang paling gampang ya, lihat omsetnya, tadi Mas Wintor udah bilang ya, sampai 300 juta itu masuk beginner, 300 sampai sekitaran 10M itu masuk ke intermediate, dan 10M ke atas itu masuk ke corporate. Ya silakan sesuaikan mana yang mana, dan makin ke atas itu waktu belajar semakin pendek, saya lihat tadi ya. Oke, langsung aja ke wiksa.id ya, dan kemudian daftar. Insya Allah nanti akan diumumkan semua lebih detail di website tersebut ya, kapan kelasnya dibuka, kapan dimulai lagi, dan tergantung Anda dengar ini yang dibuka batch berapa dan yang lain ya. Itu aja mungkin dari saya. Jika Anda ingin saya ngobrol dengan siapa, atau mungkin ngobrolin masalah apa, silakan seperti biasa email saya di fikri@kirim.email, fikry ya @kirim.email. Kita akan ngobrol ya.
Dan kalau emang pertanyaan Anda cukup berat ya, dan menurut saya menarik kalau kita angkat ke podcast, maka insya Allah akan saya undang orang yang bisa mungkin menjawab pertanyaan tersebut ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya insya Allah ya. Saya Fikri Fatullah dari kirim.email. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.